baru satu program saja sudah 8 triliun 300. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut 1,3 triliun, maka sudah 9,5 triliun. Belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan. Kalau Bapak pimpinan berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1000 program. Ini kementerian, kalau perusahaan ini bangkrut ini. Karena yang dikerjakannya 30 miliar lebih, biaya untuk mengerjakan 30 miliar itu 48 miliar. Ini kalau kementerian ini bangkrut ini. Udah bangkrut. Pilot ini udah bisa masuk ke pengadilan pilot, ya kan? Pilot ini. Belum lagi KKP bicara tentang kanwil macam-macam, ya kan? Ini bangkrut, ini baca aja nih. Pemajuan penegakan HAM 35 miliar. Dukungan manajemennya 48 miliar. Jadi dia mengerjakan 35 miliar, biayanya 48 miliar. Nah, ini bangkrut. Jadi ini kualifikasinya bangkrut. Mereka sendiri ini sudah melanggar HAM terhadap dirinya sendiri. Bagaimana mau mengurus HAM orang lain sementara mereka ini melanggar HAM? Iya kan? Melanggar HAM mereka gitu loh. Jadi saya singkat saja, berdasarkan rancangan kami, Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, struktur organisasi sudah selesai. Menteri, wakil menteri, kami mendapatkan beberapa eselon 1. Nanti akan jadi partner kerja kita semua. Yaitu ada Inspektur Jenderal eselon 1 kami dapat, Sekretaris Jenderal, kami dapat 2 Direktur Jenderal, yaitu Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Lalu syukur alhamdulillah Pak, Bapak bisa juga mengawasi di lapangan Pak. Tolong sebagai mitra kerja. Kami mendapatkan kantor wilayah Pak, setingkat eselon 2 Pak. Syukur alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu turun ke daerah, nah, pasukan saya sudah siap Pak. Maksudnya siap melayani sebagai mitra. Kapan saja bisa memerintahkan pasukan saya tanpa tidak perlu komunikasi dengan kementerian, karena Bapak dengan kami kementerian adalah mitra yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya akan bentuk hampir semua provinsi kantor wilayah, dan struktur saya sudah siapkan Pak pimpinan. Lagi-lagi semuanya, mungkin kami ini, saya pertama dipanggil ke Kartanegara, orang pertama yang dipanggil, orang pertama yang digebukin publik, orang pertama yang diundang di DPR di sini, orang pertama juga yang selesaikan struktur dan tatanan organisasi, termasuk struktur dan tatanan organisasi wilayah. Cocok. Jadi, cukup Pak Menteri? Saya kira cukup. Terus kemudian selanjutnya saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personil saya, yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf. 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita? Yang 188 ini untuk belanja pegawai 14 miliar Pak. Kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari 1 triliun. Konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari 1,2 triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum
untuk program atau biaya pembangunan. Saya kira ada pun satu program saja yang saya ingin sampaikan, selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas. Itu tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian dan pimpinan Komisi 13 sudah tahulah. Satu program aja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan hak asasi manusia di seantero Nusantara. Saya mau membumikan. Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung. Berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Merubah mindset. Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok, dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja, dan nanti di dalam perjalanan kita akan mengorganize pasukan-pasukan kami, dan nanti lebih mudah karena kita bentuk kantor wilayah. Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu di perdesaan yang kita siapkan, satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih 100 juta, maka 8 triliun 300, Pak. Itu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah. 8 triliun 300. Untuk mencapai 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru satu program saja sudah 8 triliun 300. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut 1,3 triliun, maka sudah 9,5 triliun. Belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan. Kalau Bapak pimpinan berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1.000 program. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Cukup, ya. Pak Menteri, kita berikan aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan bagaimana kondisi HAM di negara kita. Tapi Kakak Pigai harus ingat, saya membaca ada 9 program yang akan menjadi prioritas. Saya minta di tempat pertama ditempatkan bahwa Kakak Pigai harus memberi pemahaman kepada aparatur sipil, siapapun aparatur pemerintah untuk paham dulu tentang HAM ini apa. Jangan masyarakatnya, karena harus diingat, Amnesty International membuat report itu, dari 6 reportnya, itu 5 pemerintah, cuman 1 masyarakat sipil Papua yang bersenjata. Yang lainnya semua pemerintah. Demo ditangkap, ya kan? Apa-apa nih ada reportnya. Pengunjuk rasa ditangkap, pro kemerdekaan di penjara, semuanya pemerintah. Jadi mesti memberi pemahaman kepada pemerintah Prabowo Gibran ini bahwa HAM itu nih seperti ini nih HAM. Supaya nanti kalau Kakak Pigai memperbaiki masyarakatnya, tetapi pemerintahnya tidak punya persepsi yang sama, itu nggak bisa. HAM-nya nggak jalan. Karena yang melanggar itu dari 6 report Amnesty International itu, 5 yang melanggar itu pemerintah. Masyarakatnya cuma 1. Yang pertama. Yang kedua, pimpinan, ini kementerian, kalau perusahaan ini bangkrut ini. Karena yang dikerjakannya 30 miliar lebih, biaya untuk mengerjakan 30 miliar itu 48 miliar. Ini kalau kementerian ini bangkrut ini. Udah bangkrut. Pilot ini udah bisa masuk ke pengadilan pilot, ya kan? Pilot ini. Belum lagi Kakak Pigai bicara tentang kanwil macam-macam, ya kan? Ini bangkrut, ini baca aja nih. Pemajuan penegakan HAM 35 miliar. Dukungan manajemennya 48 miliar. Jadi dia mengerjakan 35 miliar, biayanya 48 miliar. Nah, ini bangkrut. Jadi ini klarifikasinya bangkrut. Dan ini menjadi prioritas Komisi 13 untuk segera bicara dari antara kementerian ini dengan kita bicara, kalau enggak ini bangkrut ini. Jangankan HAM. Mereka sendiri ini sudah melanggar HAM terhadap dirinya sendiri. Bagaimana mau ngurus HAM orang lain sementara mereka ini melanggar HAM? Iya kan?
melanggar HAM mereka gitu loh. Jadi ini perlu kita perbaiki. Bukan kita ini bicara uang untuk program, bukan bicara uang untuk fungsi, tapi yang realistis. Jadi jangan juga bikin kementerian, tapi sebenarnya kita nggak punya kemampuan. Jangan itu terjadi. Tapi ini penting, karena di Asta Cita nomor 1 loh ini. Nomor 1 ini. Ini kalau sempat ini hilang ini, jadi 7 nih. Ya kan? Nomor 1 mereka. Jadi jangan sampai mereka ini melanggar HAM terhadap dirinya sendiri. Itu mungkin pesan dari saya, pimpinan. Semoga Makasih. ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.